apa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Kalau istri bapak ditampar orang, bapak suruh nggak dia kasih pipi sebelahnya lagi? Tidak begitu, itu pemahaman yang mohon maaf ya, itu pemahaman yang salah patah. Yaudah, sekarang gini deh, apa yang dimaksud dengan berilah pipi kiri kalau ditampar pipi kanan? Apa maksudnya? Silakan jelaskan. Jadi kalau orang menampar itu berbicara depan pengampunan, berbicara dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak harus, nah inilah kanan saya, itu kan bukan harus begitu, tetapi berbicara di situ pengampunan. Yang saya tanya adalah bagaimana cara memahami perkataan Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, dan kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan, apa maksudnya itu? Gini Kak, jadi saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, yang lain dulu. Rian, silakan bertanya saja kalau tidak mampu diskusi dan menjawab ya. Ya, saya mau jawab seperti ini. Jadi sharing. Kamu agamanya apa dulu, Rian? Kenapa? Agamamu apa? Saya seorang Kristen. Oke. Di sini tema kita adalah agama tumbal. Sebentar dulu. Ya. Tema kita adalah agama tumbal. Saya mengatakan bahwa Kristen adalah ajaran penumbalan manusia benar untuk menyelamatkan orang berdosa. Beda dengan agama Nabi Samawi yang mengajarkan untuk berbuat baik untuk menebus dosa. Beda dengan ajaran Yesus. Karena kalian Kristen mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Silakan. Saya agama Kristen. Saya tidak membedakan yang namanya agama Muslim dengan agama Kristen, walaupun agama saya ya. Kita sebagai manusia itu, ya, tujuan kita itu sama sebenarnya. Tujuan kita itu sama. Kok kita manusia ada yang berbuat dosa, misalnya ada yang mukul seseorang, misalnya ada yang mukul seseorang, kita bantah, ya karena kita tidak mau bahwasanya seseorang itu disakiti, ya kan? Makanya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, adanya kita sebagai manusia juga di atas bumi, ya.
walaupun agama kita itu saling berbeda, tapi tujuan kita itu sama sebenarnya. Terus poinnya apa? Ya poinnya yang tadi ini, mulai dari Edis saya tonton, mulai dari Sama bang, saya Kristen dan saya yakini tidak juga kakak juga itu selalu menyepelekan tentang agama. Berarti menurut saya itu Anda juga pendosa, udah mencaci maki yang namanya agama sebenarnya. kita semua ini manusia berdosa. Emang ada yang suci di bumi ini? Nggak ada. Ini apa sih? Ini acara ini tunggu dulu, setahu aku ini diskusi lintas agama, bukan acara curhat. Ini Rian, ini ngapain? Kamu tadi mau menanggapi apa? Kita bahas tentang agama tumbal, yaitu agama penumbalan manusia untuk keselamatan. Ini adalah ajaran dari suku pagan, orang-orang pagan Aztec dan Inka, dewa Molok. Lah, kamu kesini mau ngapain, Rian? Ya tadi saya dengar juga itu ya, tentang tumbal Apa? yang namanya Yesus Kristus disalibkan di kayu salib. Iya, itu penumbalan manusia. Karena definisi tumbal adalah menjadikan sesuatu sebagai korban penebus salah. Nah, kalau memberikan korban hewan, sapi, harta, itu memang dikatakan tumbal, tapi lebih positif karena itu memberikan harta untuk mengikuti perintah Tuhan. Tapi kalau penumbalan Yesus itu adalah negatif karena membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa, sama itu seperti perbedaannya Inka dan yang Aztec. Yang kakak nggak tahu perbedaannya antara binatang dengan manusia. Kenapa dia rela mati seorang manusia? Hah? Kenapa dia Tunggu, mati? yang mengatakan Yesus rela mati siapa? Ya dianya sendiri yang rela mati untuk menebus Mana? dosa manusia. Coba. Kalau memang dia rela mati, kan saya sudah tunjukkan data nih, dia yang Eli Eli lama sabaktani, itu orang rela. Ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukti ketidakrelaan dia mati buat kalian. Iya, Lalu kenapa kau bilang dia rela? karena dia sendiri yang ditebus dosa manusia itu ribuan orang. Maksudnya? Ya termasuk Anda sendiri. Siapa suruh dia dosa? enggak Yang ditebus dia. yang mengatakan bahwa Tuhan akan membunuh anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, itu siapa yang ngajarin? Yang ngajarin kalian siapa begitu? Gini loh Umi, gini. Allah Nggak, itu kan saya tidak mau kalian menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Saya mau Ya. kita fokus dari tadi Ini kalian saya jawab. ngaco. Kenapa Saya tanya Yesus mau mati? Ya? bukan pertanyaan jawab. saya bukan kenapa Yesus mau mati. Seolah-olah kamu mau jadi Yesus. Emang kamu udah pernah mendengarkan Yesus menjawab kenapa dia mati buat kalian? Yang saya tanya itu siapa yang mengajarkan kalian bahwa ada Tuhan mati menebus dosa kalian? Siapa? Orangnya siapa yang ngajarin? Apakah Yesus? Mana dalilnya? Yesus mengatakan Tuhan akan mati demi menebus dosa kalian. Saya minta data. Siapa? Nih berarti nama nih. Siapa orangnya? Nama orangnya yang mengajarkan bahwa Tuhan mati menebus dosa umat Kristen. Silakan, siapa orangnya itu? Tidak ada tulis Kristen zaman perjanjian lama. Kristen itu tertulis setelah perjanjian baru. Jadi kalau mau cari ayat, Ya udah, menyatakan gini aja. Itu kan tidak bisa. Siapakah yang Paralel dia. udah saya ganti, nggak usah ribet-ribet, saya ganti. Silakan. Siapakah yang mengajarkan umat Kristen bahwa Tuhan akan membunuh Tuhan lain untuk menyelamatkan manusia berdosa? Siapa yang ngajarin? Musa, Narasinya tidak Abraham? seperti itu. Di dalam Yesaya itu Saya banyak. bertanya. Yesaya 53. Andi kalau tidak mampu menjawab pertanyaan saya, mending gak usah buka mic dan ngomong. Ya, pertanyaan saya adalah siapa nabi yang menubuatkan, mengajarkan bahwa Tuhan akan mati menebus dosa manusia berdosa? Namanya siapa orangnya? Gini Umi, tidak mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama itu, tetapi parabel-parabelnya itu jelas, pernyataan Parabel apa nih Bang? Parabelnya apa artinya? Saya nggak ngerti arti parabel. Ya apa itu parabel? Parabel Dalam KBBI. Bentar dulu, sebutan aku itu kan memang tidak menyebutkan parabel. menjadi Bentar dulu. manusia dan lain-lain kan tidak. Tetapi Sebentar dalam- dulu, aku nggak ngerti loh. Aku kalau nggak ngerti bahasa kalian, gimana aku mau paham penjelasan kalian? Aku harus paham dulu. Parabel apa artinya parabel? Parabel itu artinya apa Bang? Maksudnya apa tuh parabel? Parabel.
Parabel. Nggak bisa ini pula. Apa maksud parabel bang? Aku nggak paham. Parabel itu artinya apa? Perumpamaan begitu. Jadi Di mana secara perumpamaan? gamblang bilang Tuhan kan gitu begitu. Kalau gitu, yang memberitahu kalian kalau Tuhan mati untuk menebus kalian siapa? Itulah dalam nubuatan. Kalau nggak ada Tuhan. sejarah. Di Yesaya itu. Ya di mana? Makanya saya tanya, dia saya berapa? Dia saya berapa? 53 Yesaya 53 ayat berapa? ayat 57 ayat Ayat 57. 19. Bentar dulu. Variabel Ya, maksudnya, bukan parabel. Oh, variabel. Ya, maaf ya, saya nggak ngerti parabel. Ya, saya pasal ke-53 nomor berapa? 5 dan 7. 5 dan 7 kita baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Di mana ini maksudnya merujuk kepada Tuhan mati buat kalian. Ya, nubuat. Oke lah. Nubuatan ini menegaskan bahwa Yesus itu mati diremukkan untuk kalian. Ya, itu Sebagai apa? nubuatan. Sebagai apa dia? Sebagai Dia sebagai penebus apa dia dosa. dimatikan? Bukan sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Saya kan sudah bilang Yesus Kristus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Oke. Tuhan. Berarti Terus kalau benar dia ya? mati, itu Berarti kan dalam oke, kemanusiaannya dia udah. mati. Oke. Berarti betul teman-teman ya, bahwa agama tumbal ini memang sudah dinubuatkan oleh Bapa. Berarti bapaknya Yesus itu memang sudah merencanakan kematian anaknya untuk dihancurkan anaknya. Memang anaknya mau direncanakan untuk dibunuh. Betul ya Bang ya? Rencana Allah, penebusan Allah Iya. bagi manusia. Berarti bagi Uni, berarti bagi betul saya. teman-teman ya. Betul. Rencana pembunuhan ini dikepalai oleh Penebusan. Tuhan Bapa. Rencana penebusan dosa. Iya, Semua penebusan itu dengan cara manusia. Gini loh bro, penebusan itu dilakukan dengan cara membunuh Yesus kan. Jadi dengar ya, menurut Yesus yang menginginkan kematiannya adalah iblis. Ternyata keinginan iblis sejalan dengan keinginan bapaknya sendiri. Karena kata Bang Andi mengutip Yesaya 53, memang bapaknya Yesus ini sudah merencanakan kematian Yesus. Artinya iblis dan bapak itu sama. Ya, rencana keinginannya. Allah itu penebusan dosa, penebusan dosa manusia. Iya, dengan cara kematian Yesus kan. Kalian Dengan sok-sok pakai bahasa-bahasa ya, bagus. dengan Penebusan dosa itu bisa nggak kematiannya. dilakukan dengan cara kematian, tidak kematian Yesus? Dengan dengan kematian. Ya udah. kematiannya di Yang kayu saya salib. tanya itu, rencana kematian Yesus untuk penebusan dosa Kristen itu direncanakan oleh bapaknya sendiri, Betul. yang sama dengan sejalan dengan keinginan iblis. Tidak sama dengan keinginan iblis. Loh, Yohanes 8:37 yang menginginkan kematian Yesus siapa? Itu dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya, kealahannya. Lah, sejak kapan ilahi memangnya Tuhan Bapak menginginkan Yesus yang adalah ilahi dimatikan gitu? Ini gimana ini? Sebagai penebus Ya, dosa. udah kita itu. sudah dapat. Tak apa-apa Ya. teman-teman, kita catat dogma ini ya. Kita catat ini. Ternyata konsekuensinya sama seperti Edis bilang, bahwa Kristen harus memberikan penghargaan kepada iblis. Tidak Kenapa? ada. Karena Edis- iblis menjalankan rencana Edis Bapa. sesat itu. Dengar Edis dulu. Tidak, Edis sesat. berkata, saya tanya dulu. Saya berani Iblis berkata itu Edis ketika sesat. membunuh Iblis dan orang Romawi membunuh Yesus karena kehendak Allah Bapa, bukan? Ulang coba pertanyaannya. Kematian Yesus ini kan kehendak dan rencana Allah Bapa. Maka iblis ini sedang menjalankan rencana siapa? Penebusan dosa. Kematian Yesus. Kematian Yesus. Penebusan Yang saya dosa, bilang bukan ya. penebusannya, yang saya bilang kematian Yesus. Ya, kematian itu penebusannya, penebusan dosa. Ya terserah kamu. Kematian si Yesus ini yang menghendakinya kan bapaknya sendiri ternyata yang merencanakan kematian anaknya. Nah, yang mengeksekusi Yesus itu Hansip Romawi, yang membantunya iblis. Maka iblis dan Hansip Romawi ketika mengeksekusi Yesus itu menjalankan kehendak siapa? Bapa di surga. Tidak. Kalau dalam pemikiran manusia, Katanya enggak ya?
Tadi kenapa ini? Tidak. Katanya kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Ketika eksekutornya adalah Hansip Romawi Longinus, Ya, penebusannya. dibantu Ya, sama iblis, sekarang dibantu saya- sama orang Yahudi, maka orang Yahudi yang berkolaborasi dengan Hansip Romawi bekerja sama dengan iblis itu menjalankan kehendak siapa, kalau berpikir Dek? dibantu, saya rasa tidak, karena mereka menolak Injil. Yang saya tanya itu Mereka kematian menolak Yesus dia. ini atas, oke saya tanya, yang membunuh Yesus siapa? Dalam manusia ya Yahudi, bangsa orang Yahudi yang membunuh. Yang membantu siapa? Karena mereka menolak yang dia ajarkan. Saya nggak nanya kenapa mereka membunuh. Yang saya tanya itu yang membunuh si Yesus siapa? Bangsa Yahudi, karena mereka menolak. Jelas menolak dia. Yang membuat rancangan pembunuhan itu siapa? Yang merencanakan pembunuhan kan orang Yahudi. Bukan Bapa. Rencana Allah itu penebusan dosa. Dengan cara membunuh Yesus. Dia merelahkan dirinya. Jadi Berarti beda pemahaman. orang Yahudi itu dan iblis dan Romawi ketika membunuh Yesus itu rencana siapa yang dijalankan mereka? Ya, mereka punya rencana sendiri yang akhirnya mereka dikalahkan. Iya, Yang itu tetapi kan dikalahkan, Yesus rencana bangkit. mereka itu, iya kan rencana mereka itu kehendak Bapa. Kamu paham nggak? Nih kamu pernah dengar kasus Kehendak Bapa pembunuhan itu Sambo nggak? penebusan dosa, merancang Dengan cara apa? merencanakan Ya, dengan cara penebusan apa? dosa dengan Kehendak Bapa merelakan. merancang penebusan, ya. Dengan cara apa? Ya, merelakan. Dengan cara apa? Penebusan dosa di atas kayu salib. Dengan cara apa? Di atas kayu salib. Mati di Dengan kayu salib. cara apa? Bangkit dan naik ke Mati surga. kan? Mati kan? bangkit. Yang membuat Jangan Yesus sampai mati dimati siapa? saja. Bangkit dan Saya naik ke bahas surga. matinya dulu. Yang saya bahas matinya. Yang membunuh supaya dia jangan mati lupa. siapa? Saya bahas matinya. Bangkit itu kan klaim kalian, nggak ada bukti. Yang saya tanya matinya Bukti nih. sejarah kan jelas. Yang membuat Sama Yesus mati. Di mana saksi bukti mata, saksi sejarah? mata. Siapa sejarawan? Siapa yang Sekarang melihat kan- dia bangkit? Sekarang kan tadi Uni pakai Nggak usah kemana-mana ayat dulu Injil. deh. Jadi Belum berarti dari makin percaya kacau dengan, kamu nih. dengan Injil-Injil Saya itu, ya? tanya, saya nggak bahas kitabmu sebagai Injil. Injil itu adalah wahyu kepada Nabi Isa. Kitabmu Oke. adalah karangan Berarti- manusia. Yang saya tanya berarti adalah, percaya sama tulisan-tulisan waduh, itu. lari kemana? Saya nggak ada yang Lari. percaya sama kitab kalian. Saya Kenapa bertanya, mengikuti kitabnya? yang membuat Yesus mati, jangan kabur dulu. Ini kayak Siap. kodok kita. Ini belum Tidak, selesai tidak. loh. Tidak kabur Yang loh. membuat Yesus mati siapa? Yang membuat Yesus mati siapa? Yang membunuh maksudnya, yang membunuh. Tadi kau nggak mau pakai kata-kata membunuh karena kau sibuk mengatakan penebusan supaya kau menghindari kata-kata Ya, kejam karena ini nampak sekali kalau Tuhan. Motivasi manusia Yang aku, kau ngerti nggak? gini, motivasinya Keinginan manusia dan itu motivasi berbeda. itu berbeda. Mereka berharap Motivasi itu kehancuran adalah- Yesus. Kau tahu Gini. nggak motivasi? Motivasi itu alasan keinginan dilakukan. Yang kutanya keinginan, bukan motivasi dari keinginan itu. Yang kutanya adalah ketika Bapa merencanakan kematian Yesus, yang melaksanakan rencana Bapa itu siapa sehingga Yesus itu mati? Siapa yang mengeksekusi? Itu kan penebus. Saya sudah bilang penebusan dosa. Udah di bawah kau. Bahasa Indonesia nggak ngerti kau. Belajar bahasa Indonesia dulu ya. Halo Juanda. Ya, Pertanyaan ya. simpel buat orang Kristen. Ya. Siapa yang merencanakan kematian Yesus? Silakan. Yang merencanakan kematian Yesus itu semua adalah rancangan Tuhan, ada juga di situ. Tuhan yang merencanakan. Ada rancangan Tuhan di dalamnya. Oke. Oke. Waktu Tapi Yesus Mbak, dibunuh. Kak, sebentar ya. Saya terima kasih sudah bergabung. Kebetulan saya baru bergabung. Terima kasih Kak Ripa ya. Salam hormat ya. Oke, lanjut. Nah, ketika Bapa merencanakan kematian Yesus, siapakah yang membuat rencana itu terlaksana? Alias siapakah eksekutornya? Silakan dijawab. Ya, oke lah. Manusia yang dirasuki oleh iblis, betul. Manusia iblis. Oke, saya catat nih. Manusia yang Manusia yang dirasuki oleh dirasuki iblis. Oke. Terus siapa lagi? Ya udah, eksekutornya ada iblis di dalamnya di situ, Kak. Oke. Nah, ketika iblis merasuki manusia sehingga Ya. membuat Yesus mati, maka keinginan siapa yang terpenuhi di situ? Kematian Keinginan Yesus. rencana Allah juga terlaksana di situ. Oke.
Bagus, ini baru jujur nih. Maka pertanyaannya adalah, Iya kak. ketika Allah Bapa punya rencana untuk membunuh Yesus dan Iya. iblis melakukan eksekusi terhadap Yesus, Iya. iblis membantu rencana Bapa terjadi atau menggagalkan rencana Bapa? Ya, iblis tetap ada di situ, tapi sebenarnya rencana iblis itu kak, niat iblis itu membunuh Yesus itu yang membunuh. Dia tidak tahu kalau dia hidup, gitu. Bro, Anda tahu banget niat iblis, Anda temenan sama iblis. Ya kakak Pernah juga ngobrol sama iblis? kenapa Kok harus tahu niatnya? kakak juga kenapa harus bilang harus sepakat dengan Allah kan gitu, nggak tahu juga. Tapi yang jelas ada Enggak, di situ yang ambil alih bilang daripada iblis, yang ada. bilang Kalau ti- enggak ada gini ada Bang. di situ. Kok Iya. kalian kok orang Kristen kok hebat banget ya? Kalian Kristen tuh luar biasa loh. Tahu niat iblis apa, tahu niat Tuhan apa, seolah-olah kalian itu adalah iblis atau Tuhan. Sekarang gitu. kakak aku ikuti apa Niat itu kan apa kira-kira saya pendapat tanyanya kakak? gini. Iya, Yang oke. saya tanya adalah, Ya. ketika Bapak punya rencana ingin membunuh Yesus, tapi Iya. dia nggak pakai tangannya. Kenapa? oke, iya. Tuhan kalian ini kan mengatakan dia mencintai anaknya, Ya, tapi ternyata oke. ketika dia mengatakan mencintai anaknya, dia punya Iya. rencana untuk membunuh anaknya, Iya. tapi pakai tangan iblis. Anda tahu Iya. nggak? Kalau Anda tonton drama Cina, seorang ibu ingin membunuh anaknya, tapi dia Ya. bilang sama anaknya, "Nak, aku mencintaimu," tapi dia pengen anaknya mati. Iya. Nah, dia nggak mau melakukan pembunuhan itu, dia nggak mau tangannya kotor. Dia pakailah tetangganya untuk membunuh anak itu. Ini namanya perbuatan biadab. Iya, memang Apakah memang Tuhan kalian begitu? memang Yesus itu bukan cuman dibikin biadab, lebih hina lagi demi menyelamatkan manusia. Rendah-rendahnya. Berarti memang Tuhan Bapa berlaku keji kepada Yesus itu. Memang kekejian yang luar biasa demi kasihnya kepada umat yang Ya dikasihinya. Allah. Memang betul. Karena bahkan di bawah manusia pun kak. Kira-kira begitu loh kak. Jadi memang hina sekali. Berarti Bapak berbuat keji kepada Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Betul. Anggaplah kakakku ikuti kekejian yang luar biasa itu memang. Tapi nggak apa-apa saya ikuti. Itulah begitu dasarnya kasih Allah akan dunia ini yang percaya kepada. Berarti kasih Tuhan kalian itu dengan cara berbuat keji. Karena gini kak, rancangan Tuhan itu kak dari awal sudah dirancangkan seperti itu. Sama dengan kalau saya tanya sedikit, mohon maaf sih kak ya, neraka diciptakan untuk manusia. Kan kalau kita bahas, jahat kali, gitulah nanti bahasanya kan begitu. Kenapa kalau nggak langsung Enggak lah. diselamatkan? Kalau itu saya bisa bantah. Kenapa nggak langsung Neraka diselamatkan aja itu, manusia? Saya tanya, neraka itu dipersiapkan untuk orang jahat atau Ya. untuk orang benar dalam agama Anda? Ya orang jahat. Nah, kalau orang jahat dibunuh wajar karena Tuhan punya otoritas tentang hal itu namanya Ya. hukuman. Ya. Bukan menumbalkan orang benar. Nah, Yesus ini orang jahat atau orang benar? Orang benar. Dibunuh secara keji oleh Tuhan Iya, karena dosa kita kak. untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Orang berdosa, orang jahat, betul. Adil nggak itu Tuhan Anda? Disitulah letak keadilan Tuhan. Oh, jadi Disitulah keadilan letak Tuhan di keadilan Kristen Tuhan ini itu adalah Iya, di situ letak keadilan. berarti gini, berarti letak keadilan Tuhannya umat Kristen adalah Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Kira begitulah kak, kasarnya kak, seperti kakak itulah. Oke, aku rekam dulu ya, aku rekam dulu Iya, ya. oke, Bentar, aku benar. rekam dulu. Rekamlah, rekam. Bentar, aku rekam dulu. Iya. Bentar ya, aku rekam dulu. Menarik ini. Oke, kita ulangi sekali lagi Ya, ya. oke. Bapak Juanda mengakui Ya. kalau rencana penyalipan dan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana Allah Bapa. Rencana Tuhan menyelamatkan manusia, rencana semua penyalipan, Iya. rencana semua rencana Iya. Allah. Iya. Maka iblis dan orang Romawi serta orang Yahudi, mereka itu adalah eksekutor yang Ya. memuluskan rencana Bapa untuk menumbalkan Yesus agar menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka konsekuensi logiknya adalah Tuhan Bapa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang-orang yang berdosa, dan inilah bentuk keadilan dalam iman Kristen. Benarkah begitu, Pak? Begini kak,
itu kan kakak langsung membuat saya seolah-olah mewakili orang itu di namanya kita ya. Jadi saya yang beriman sebagai pada Yesus, saya mengimani seperti itu. Cuman saya mengikuti bahasa kakak bahwa menumbalkan segala macam. Memang iya betul. Betul. Sehina gitu. Hina sekali dibuat Yesus itu untuk menyelamatkan saya orang berdosa. Hina sekali. Yang menghinakan Yesus ini bapaknya sendiri. Bapak sendiri karena dosa saya itu lebih hina lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah kasih, itulah Makasih keadilan. ya. Itu kebaikan Oke, terima Tuhan yang kasih. luar biasa. Ini pernyataan Pak Juanda teman-teman ya, kita harus toleransi dengan pandangan ini, Iya, tapi hati-hati betul. ya dengan orang Kristen. Tetapi Ya, perlu karena saya suatu saat kata- mereka saya- membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa tuh ngeri banget teman-teman. Itu Iya, psikopat tetapi banget, ingat itu endingnya pelajaran. kakak lihat juga endingnya. Endingnya harus kakak lihat juga, jangan mati di situ. Apa Yesus ending? bangkit. Endingnya Ini kan apa? Yesus kan bangkit. Oke, saya mau tanya sama abang. Iya, oke. Yesus itu mati untuk Iya. menebus dosa kalian. Betul sekali. Nah, upah dosa adalah maut, betul? Iya, Nah, pertanyaannya, dia bangkit lagi kan? bangkit. Berarti nggak jadi tertebus. Kan udah Itu bangkit. sudah mulai kematian karena maut telah dikalahkan oleh Yesus dengan kematian. Oh, dan jadi bangkit. kejahatan orang jadi kejahatan manusia sebanyak ini ribuan tahun itu cuma 3 hari doang. Betul. Kematian Tuhan. Kematian iya, tetapi ada, jangan bagi orang yang percaya loh kak, jangan bukan bagi orang yang percaya loh ya, percaya kepada Yesus ya. Kalau kakak juga percaya, ya, kakak juga diselamatkan. Tapi Berarti kejahatan manusia ribuan tahun Iya. cukup menurut Tuhan Anda ditebus hanya dengan 3 hari kematian Tuhan gitu. Ya itulah Tuhan itu begitu hebat dan luar biasanya. Tapi Jadi itu, penebusannya itu jadi gitu. Kan upah dosa adalah maut. Jadi penebusan itu mah. Kan udah bangkit. Kan bangkit lagi dia. Iya bangkit karena sudah dikalahkan maut. Dikalahkan maut ini maksudnya apa? Kematian yang Dikalahkan mautnya kekal apa? itu kak, kematian yang kekal yang untuk kita yang tidak layak ini, yang hina, yang jahat ini, akhirnya tidak jadi oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu loh kak. Itulah. Jadi apa untungnya Yesus mati di tiang salib itu bagi umat Kristen? Yaitu keselamatan, pengampunan atas dosa-dosa kita. Dosa Anda misalkan Kristen nih, terus Iya. Anda memperkosa orang, berarti Iya. Anda masuk surga. Kakak bukan begitu teorinya. Ketika Terus gimana? pemerkosaan, dia akan tidak masuk surga. Berarti dia kalau setelah mengikuti Yesus ya kan ada Loh, setelah kita kan sudah ya, dikalahkan maut. Upah dosa adalah maut. itu Sementara kan Tuhan kalian nggak jadi maut. Dengar baik-baik Itu ya. ya, oke, Upah Kak. dosa adalah maut. Maut, ya. Orang yang berdosa itu mati. Sementara Tuhan Ya. kalian nggak jadi mati Ya. karena dia bangkit. ya, Lah, kok tertebus dosa? iya kak. Gini ya. Tertebus. Upah dosa adalah maut. Ya, 1000 orang berdosa harus dimatikan 1 orang. Tapi orang itu nggak jadi mati karena bangkit Ya. dari ketiga. Ya. Ternyata cuma 3 hari doang Tuhan butuh kematian Tuhan untuk Ya. menebus dosa sebanyak itu. ya. Nah, terus pertanyaannya adalah ketika Tuhan kalian mati cuma 3 hari menebus dosa semua orang, Ya. keuntungannya bagi kalian apa? Nggak mati kekal. Gini kak, kalau pengertian begitu, ketika Coba, kita coba bentar. Coba Ya. saya mau mengajak kalian teman-teman ini seru nih. Coba. Jadi upah dosa adalah maut teman-teman. Maut, Maksudnya ya. adalah upah dosa itu kematian. Kematian itu apa maksudnya? Berpisahnya ruh dan jasad. Nah, si Yesus ini datang untuk Iya. menebus dosa ribuan orang ribuan tahun. Dosa ribuan Ternyata si tahun. Yesus ini menebusnya cuma 3 hari doang teman-teman. Ibarat kata gini guys, lu punya utang 1 miliar Iya. sama si Yesus. Hmm. Si Yesus tahu kalau kalian nggak mampu bayar. Iya. Terus si Yesus bilang gini, ya udah aku aja deh yang bayar. Si Yesus itu cuman minta uang 300.000. Iya. Jadi Tapi pemahaman utangnya si orang, entar dulu, Ayo, disuruh oke, begini, bagus nih. lanjut kak. Kita anggaplah Juanda nih, Yesus saya adalah umat berdosa. Oke, Kita oke, analogikan. Kak. Oke. Si saya punya utang sama Juanda 1 miliar. Ya, kak. Si Juanda tahu saya miskin nggak mampu bayar. Terus si Juanda bilang gini, kau nggak mampu bayar utang kau, begitu besar kasihku kepada kau Rifa, Iya. biar ajalah aku yang membayar utang kau kepada aku sendiri.
Ya. Utangku 1 miliar loh Yesus. Oh Juanda, ya udah nggak apa-apa, aku aja yang bayar. Ternyata si Juanda mengeluarkan uangnya sendiri sebanyak 300.000, diberikan kepada dirinya sendiri. Ini apaan ini? Nah itu kan kakak aja yang berpendapat Kalau kau begitu. mampu, Itu gini kan loh. Akhirnya aku bilang, Juanda, Juanda, Nah, ay. kalau kau bisa menebus uang utangku 1 miliar dengan Iya. cuman bayar 300.000, ngapain kau bayarkan uang 300.000? Baik, kau nggak usah bayar aja. Maksudnya gitu. Kalau bisa cuman 3 hari mati mengampuni dosa orang, ngapain mati gitu loh? Agak gila gitu. Tidak bisa kakak berkata gitu karena apa? Kita nggak bisa pemikiran kakak sebagai manusia dengan rancangan Allah. Aduh ya Allah. Ini kok Nggak kayak bisa gini begitu banget agama ini. kak, nggak bisa kayak gitu juga pemahaman kakak. Saya kan lagi beda. berpikir pakai sorry Ya. bro, saya bukan Tuhan. Tentulah saya pakai pemikiran saya. Bahkan saya lebih hebat daripada Tuhan Anda. Tunggu. Kalau Tuhan Anda perlu waktu 3 hari untuk mati menebus dosa, saya kalau Iya. jadi Tuhan Anda saya nggak perlu mati loh. Ngapain saya capek-capek mati kalau saya bisa menebus Ya, dosa itu- cuma 3 hari? Nggak. Kalau perlu gini aja deh. Ngapain 3 hari? Aku kan Tuhan. Nggak perlu 3 hari ngelawan iblis, bertarung pula aku di alam maut. Karena Ya. aku Tuhan. Udah 3 detik aja aku mati. Itu kan Tapi kakak. tiba-tiba Tuhan. Maka berarti siapa kakak lebih hebat? jadi manusia, Siapa makanya lebih hebat? kakak nggak bukan Tuhan. Maka makanya siapa kan- lebih hebat? Makanya aku bilang, kalau jadi Tuhan di antara aku dan Yesus butuh 3 hari menyelamatkan kalian. Aku Iya. butuh 1 detik aja. Siapa lebih hebat? Aku atau Tapi, Yesus? tapi kan tak mungkin. Karena kakak Rifa Kan manusia. aku bilang kalau. Makanya aku bilang kalau, bukan aku Tuhan Ya, nih. ya. Kalau Tuhanmu Yesus butuh 3 hari menyelamatkan kalian. Kalau aku ya. mampu 3 detik, siapa lebih hebat? Aku atau Nggak Yesus? bisa kalau mungkin kalau nah boleh Nih, kak gitu. Nggak Allah, boleh. Allah bisa. Allah, Tuhanku ih. tidak perlu mati 3 hari. Allah Sekarang ketika gini, berkata, Kak. terampun. Dia, bentar dulu. Iya, iya. Bro, saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau bandingkan Tuhan saya dengan Tuhan Anda? Levelnya tidak seimbang. Makanya saya bandingkan Tuhan Anda yang manusia dengan saya. Saya Tuhan. Saya bisa mengampuni. Bisa nggak Tuhan kamu mengampuni dosa tanpa mati? Bisa nggak? Ya bisa. Nah, kalau gitu, seandainya Tuhanmu itu yang, bentar dulu. Iya oke. Tuhan Bapa bisa nggak mengampuni dosa tanpa mati? Ya semua bisa, apa yang tidak bisa? Nah, Tetapi Kenapa ingat, Yesus harus mati? Kehendak Kenapa harus Allah mati itu Yesus? seperti itu, kehendak. Kalau sudah berbicara kehendak Tuhan, kehendak Dia seperti itu. Apa mau bilang apa coba? gimana Kak. Tuhan berkehendak membunuh orang untuk mengampuni dosa? Di mana dia berkehendak gitu? Loh itulah kehendaknya dengan Ya di mana? Yesus disalib. Di mana dia? Di mana dia Yesus, berkehendak menyalibkan Yesus? Sekarang coba dulu kakak baca Yohanes sebentar ya. Yohanes berapa? Ya, bagaimana dia Waduh. mengingin. Enggak, tunggu dulu. Anda cari dulu ayatnya. Saya mau bicara dengan netizen. Netizen 4,8 seru nih. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ah, Analoginya gini. ya Ada analogi bikin. saya dan ya diam dulu, jangan diganggu Ya, dulu ya. oke, ya, Biar Kak. saya Ya, ngomong oke, dulu. makasih, Kak. Taruhlah Tante Mika ini Tuhan, teman-teman. Saya umat yang berdosa. Saya punya utang dosa kepada Tuhan 1 miliar. Si Tante Mika adalah Tuhan. Hei Rifa, kamu punya hutang dosa 1 miliar. Aku tidak sanggup membayarnya Tuhan, aku tidak mampu. Si Tante Mika bilang ini, pokoknya hukum yang saya buat adalah upah dosa adalah maut. Pokoknya kamu kalau berdosa kamu harus mati. Tapi aku nggak tega lihat kau. Tapi kau mati juga gitu kan. Akhirnya kan mati juga orang kan. Agak lain Kristen ya. Upah dosa adalah maut. Tapi nggak ada tuh orang Kristen yang nggak mati walaupun Tuhannya udah mati. Ini kayak mana ini konsepnya ini? Upah dosa adalah maut. Yesus cuma mati 3 hari doang lah. Manusia mati lama loh. Nenek moyang kalian mati baru dibangkitkan nanti ribuan tahun. Lah ini gimana ini konsepnya? Upah dosa adalah maut. Karena begitu besar kasih Allah, Yesus dibunuh untuk mengampuni dosa orang berdosa. Matinya cuma 3 hari. Lah kalian Kristen kan mati juga. Cuma 3 hari doang mengampuni dosa ribuan orang. Kalau bisa begitu ngapain dia mati? Astagfirullahaladzim. Tunggu, ini gokil juga ya. Paham nggak Tante Mika? Tante Mika sebagai pegadaian. Aku sebagai orang yang berhutang. Aku punya utang 1 miliar. Tapi si Tante Mika kasihan sama aku. Begitu besar kasihku kepadamu Uni Rifa. Aku tahu kau tak sanggup membayarnya. Ya udahlah, aku tebus saja utangmu. Ah, kamu menebus utang aku kepada kamu? Iya, aku menebus utang kamu kepada aku. Bagaimana caranya? Kukeluarkan dulu uangku 300.000 ya. Nih. Utangmu berapa sih Rifa? 1 miliar. Ya udah, aku bayarkan dengan 300.000. Nih, aku ambil duit aku kasih sama diri aku.
Utangnya berapa riba? 1 miliar. Dibayar dengan harga berapa? 300.000. Dosa kau berapa? Dosa ribuan tahun, ratusan ribu orang. Berapa tahun? Ribuan tahun. Ditebus berapa lama? 3 hari doang. Yang nebus siapa? Tuhan. Lu Tuhan, kalau lu bisa ngampunin dosa orang, ngapain kau mati Ya. 3 hari? Ya karena upah dosa adalah maut. Lah buktinya kau sudah mati, tua orang Kristen tetap mati. Mati rohani, saudara-saudara. Tawa Udah lah kakak ya. boleh Udah, Tante Mika. ketawa-ketawa. Tante Mika, lanjut lah. Aku udah sakit perut, aku mau makanin dulu. Lanjut. Ya, tadi gini Bang. Yang berdosa pertama kali itu siapa? Siapa yang mau dicabut? Yang pertama kali membuat dosa di dunia ini siapa? Ya, Adam. Tante Adam. Mika, Tante Mika, aku izin sedikit lagi boleh nggak? Sebelum Ya. Tante Mika lanjut. Boleh? Ya. Aku terakhir boleh ya Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Pak, aku mau tanya serius ya Pak ya. Nih kita ini ya Pak. Aku mau kasih Bapak tunjuk. satu Lanjut aja ayat dulu 30 menit ya, aku lagi push rank. Ya Allah, aku cuma bentar. Aku mau teleponan dulu. Udah login, tanggung. Yaudah. Saya mau ke Bapak dulu nih ya. Nih. Di mute suaramu karena Bapak ini baik, aku suka Bapak ini ya. Tapi ya agak-agak lain sih. Bapak tahu nggak Matius 5:39? Ini aku bacakan nih, Bapak baca ini. Ya. Bacalah kak. Baca. Nih. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Iya. Bapak ikuti nggak ini ajaran Yesus? Saya berjuang untuk mengikutinya. Kalau Bapak misalkannya istri Bapak diperkosa, Bapak Iya. lawan nggak Diperkosa. penjahatnya? Iya. Misal nih, Ya. kan kata Yesus gini nih, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau anak dan istri Bapak diperkosa, mau diperkosa, Bapak melawan nggak orang yang akan memperkosa anak dan istri Bapak? Iya, iya betul. Bapak lawan. Iya, ada caranya untuk melawan. Dilawan lah. Kata Yesus gini, Nah. janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Berarti ini nggak perlu diikuti gitu. Jadi saya lihat dulu ya ayatnya supaya kakak itu apa itu? Ya, boleh. Alkitab yang mana Matius yang Pak? 5:39. Matius Terjemahan 15. baru aja. Oke, terjemahan baru ya. 5:39. Matius 5 ayat 39. Ini Oke. terakhir ya. Tetapi suka aku Bapak berkata bilangnya baik. kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Kan kalau dilanjut, artinya gini loh kak, itu yang ayat maksudnya di sini bahwa orang yang berbuat jahat ya jangan kita jahatin. Gitu loh kak, yang buat jahat kepada kita. Tetapi kalau kakak soal bilang tadi memperkosa segala macam, ya kita kan ada hukuman juga untuk itu. Bagaimana dia kita lawan, kalau kita dapat kita lawan gitu loh kak. Semua kita inilah, masa kita biarkan kejahatan merajalela di depan kita, nggak mungkin itu. Tapi konteksnya itu kak, kejahatan. Tapi di situ tertulisnya baca bukan lanjut lagi, baca membuat lagi kakak. kejahatan. Baca lagi selanjutnya. Apabila orang menampar kaki kirimu, jangan berilah ke kananmu. Itu kan maksudnya di situ ya, jangan kita membalas kejahatan. Maksudnya apa? Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu loh kak sih. Pak, membalas kejahatan dengan kejahatan itu artinya membalas. Ini kan Iya. bukan membalas, di situ kan melawan. Iya. Melawan Melawan dengan melawan membalas kejahatan sama-sama. itu, melawan kejahatan dengan kebaikan bisa kak. Kenapa kakak tidak bisa? Kebaikan. Maksudnya kalau melawan kejahatan dengan kebaikan itu, kalau istri Bapak diperkosa, Bapak biarkan gitu. Tidak. Terus Ya tidak. bagaimana cara melawan pemerkosa istri Bapak dengan cara baik? Gimana caranya? Coba ajarkan Ya kami. kalau kejahatan, kalau kakak mau nyuruh berperkosa, kita ada laporan polisi, kita buat. Oh, jadi tapi konteksnya Bapak yang udah lihat, konteks yang tunggu, bentar dulu. Pak, bentar nih. nah, Bapak laki-laki, ya. terus Bapak Kristen. Nah, Kalau seandainya Bapak itu yang polisi misalkannya, ya oke. Bapak lihat istri Bapak diperkosa, Bapak Ya. lapor polisi lain. Tetap kita namanya kalau itu, tapi itu semua kita
melawan kak, tapi konteksnya ini bukan tuh situ tujuannya kak. Kalau kejahatan tidak biarkan loh, kakak tidak biarkan. Oh itu kejahatan langsung Yang depan saya- mata itu nggak makanya biarkan. Pak, kalau di Islam memang nggak dibiarkan kejahatan, makanya harus dilawan. Ya, Nah, gini di loh, ayat Kak. ini kan bukan membalas, tapi di sini kan Pak, maaf ya. Jangan melawan, Ini kan jangan bahasa melawan, aslinya kan kan? melawan nih, melawat. Nah, Ya. jangan melawan. Nah, kata melawan ini Pak, Bapak lihat bahasa aslinya, ya. Melawan ini menggunakan kata atistemi. Atistemi ini salah satu katanya adalah menentang, melawan, bukan membalas Pak. Iya. Membalas itu beda Pak. Nih contoh ya Pak ya. Nih saya contoh ya. Contoh. Melawan itu melakukan perlawanan. Membalas melakukan pembalasan. Saya kasih contoh. Iya. Ada rampok masuk ke rumah saya. Iya. Saya melawan bukan dengan cara merampok rumahnya balik. Kalau saya rampok rumahnya balik, artinya saya membalas ke rumah saya yang dirampok dengan merampok balik. Saya melawan, Pak. Iya. Melawan dengan cara apa? Menolak dia membantah, atau kalau perlu saya karate bertinju sama dia. Iya, Nah, betul. di sini tertulisnya begini, Pak. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Iya. Saya tanya Pak, karena Ya. kata melawan di sini, maka saya tanya Ya. nih, menurut ayat ini boleh tidak Bapak melawan orang yang akan memperkosa istri Bapak? Silakan. orang yang memperkosa segala macam dan lainnya boleh, tetapi Boleh. kata konteks daripada ayat ini bukan tujuan contoh itu kak, bukan. Kakak harus salah juga karena kakak Apa membuat salah contoh saya? seperti kakak membuat contoh begitu, bukan itu yang dimaksud di situ, tetapi contoh yang Yaudah, kalau gitu dimaksud di Kak, sini, saya Kak. minta contoh pengajaran Yesus, kejahatan apa yang tidak boleh dilawan Pak? Ya, jangan kita berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat. Yang saya tanya, kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? Karena yang nggak boleh dilawan itu perbuatan jahat Pak. Nih. Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Saya bilang tadi pemerkosa, Bapak nggak mau, ya udah. Ya. Apa perbuatan jahat apa yang tidak boleh dilawan? Perbuatan jahat yang tidak boleh dilawan. Ketika dia memfitnah ketika kita memfitnah jangan dilawan, itu kan perbuatan jahat. Oh, cuman itu doang? Banyak perbuatan contohnya jahatnya. kak, banyak contohnya. Nah, makanya saya kasih kejahatan itu, Kak. contoh. Ketika kakak Diperkosa itu gini, perbuatan gini. jahat nggak? Ya, perbuatan Diperkosa itu perbuatan jahat nggak? Tetapi Nah, kalau betul. istri Bapak akan diperkosa, Bapak lawan nggak orangnya? Tetap saya lawan. Tetapi cara lawannya itu bukan berarti gini kak. Saya kasih tahu dulu. Jadi Kakak lawannya bentar, itu begini. jadi, Bukan setur saya bunuh dia, saya tikam, saya tusuk, saya matikan, bukan seperti itu. oh, itu bukan melawan Nah, Pak. Itu namanya itu. membalas. Nah, ya. Itu beda. Yang saya tanya melawan Pak. Kan di sini kan kita Pak, jangan kita memakai bahasa yang tidak ada dalam kitab ini. Iya. Di kitab ini kata-katanya adalah jangan kamu melawan. Kok Iya. bawa-bawa kata membalas? Iya. Saya kan nggak bilang membalas. Iya. Saya tidak pernah mengumpamakan kata balasan. Saya bilang melawan. Yang saya tanya itu adalah di dalam ayat ini tertulisnya begini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pertanyaan saya, Iya. menurut ayat ini boleh tidak melawan kejahatan? Ya, yang kakak bikin contoh tadi ya. Tapi saya nggak itu ayat ini, nggak ke situ contohnya kak. Itulah kan. Tetapi tidak boleh. Membalas kejahatan. Tidak boleh Tapi kalau melawan kakak kejahatan. bilang tadi untuk pemerkosaan Pak, tadi, kenapa Bapak bilang membalas terus sih? Saya bingung orang Kristen Gini, ini loh. gini Saya loh, tanya Kak. melawan, Saya kok kasih Bapak tahu. bilang membalas? Saya tidak pakai kata membalas loh, karena di ayat itu nggak ada kata membalas. karena melawan itu tidak Di harus ayat itu tidak ada tidak harus Pak, dengan melawan, fisik, tidak gini, Pak. harus Coba melawan. Bapak Tidak. tunjukkan deh definisi melawan apa sih Pak? Saya nggak ngerti di kata melawan Yesus itu apa sendiri sih? berkata begini, jangan kamu membalas kejahatan Pak, dengan Kita ini kan diskusi ya Pak. Kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang nggak ada di ayat ini? Kata-kata di ayat ini tuh hanya ada beberapa Kak. Pertama, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Maka fokus kata-kata yang saya tanya adalah melawan orang yang berbuat jahat. Kenapa Ya. Bapak bilang dari tadi membalas? Kan nggak ada kata membalas di sini. Nah, ya oke, terus. Saya bertanya Pak, bolehkah Bapak melawan pemerkosa istri Bapak? Kenapa? Boleh. Pemerkosaan itu adalah perbuatan jahat. Boleh? Boleh. Oh, kalau di sini
gimana Pak? Di surat ini gimana nih? Ya Pak? aku bilang Baca, Pak. tadi itu kan gini, makanya aku bilang Kak, ini bukan ke situ maksudnya. Jadi kakak kan yang Apanya? jadi tujuan daripada ayat Di sini kan Pak, ini di sini kan Kak, jadi janganlah. gini loh Kak. Janganlah ini artinya boleh gitu. Ya, kakak harus lanjut lagi bahasa, jangan secuil kakak. Lanjut Yang ke mana? depannya. Kau Yang lanjut ke mana? depan. Ya, yaudah, yang Lanjut ke mana? depannya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan ya. siapapun yang menampar pipi istri bapak, suruh istri bapak kasih yang kanan. Nah, itu kan kakak Mau gitu? itu kan kakak menambah-nambah ayat. Kalau orang Loh. menambah-nambah ayat firman Tuhan, dia Loh, kok itu menambah-nambah? hukumnya tidak boleh Oke, mengurangi, tidak saya boleh. Saya tanya sama bapak. Di situ dikatakan begini, barang siapa yang menampar pipi kananmu, berilah Ya. juga kepadanya pipi kiri. Kalau istri bapak ditampar orang, bapak suruh nggak dia kasih pipi sebelahnya lagi? Tidak begitu, itu pemahaman yang mohon maaf, itu pemahaman yang salah patah. Yaudah, Bukan yaudah begitu. sekarang gini deh. Apa yang dimaksud dengan berilah pipi kiri kalau ditampar pipi kanan? Apa maksudnya? Silakan jelaskan. Jadi kalau orang menampar itu berbicara depan pengampunan, berbicara dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu tidak harus. Nah inilah kanan saya. Itu kan bukan harus begitu. Tetapi membicara di sudut Yang pengampunan saya yang tanya adalah bagaimana cara memahami perkataan Yesus, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, dan Baik. kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan. Apa maksudnya itu? gini Kak. Jadi saya sebagai orang Kristen yang sudah menjalani itu mengartikannya bahwa setiap kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Pak, Jangan dilawan juga membalas dengan- kejahatan Nah. dengan kejahatan Terus itu gini. melawan atau membalas? Pak, Bapak bisa bedakan kata membalas Oke dan melawan gini, nggak? kejahatan tidak harus dilawan dengan kejahatan. Kasihlah Pak, pengampunan. sejak kapan kejahatan itu harus dilawan dengan kejahatan? Yang nyuruh siapa? Tadi Setahu kakak saya, bilang, tidak ada. dilawan tak? Pak, coba. Oke, kita pakai melawan ya. Kita pakai KBBI Ya, dulu ya. oke, dilawan. Kata melawan ya nih. Saya nggak tahu ya. Sudah adakah kata-kata melawan itu dengan kejahatan itu siapa ya nih? Pak, saya tunjukin KBBI dulu ya, Pak. Bapak kan Sumpah Pemuda nih, Gini. berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, ya. Sebentar Pak, kita pakai KBBI Pak. Nih ya. Melawan artinya apa? Ntar. Ini kita salah nih, bentar ya. Melawan dalam KBBI, bentar. Arti kata melawan. Nih, kata melawan Pak, artinya adalah menghadapi, Oke. menentang, Oke. mencegah, Ya, melayani. ya. Jadi inilah makna dari melawan Pak. Tidak ada satupun melawan itu artinya sama dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu Oke. kata Bapak, tolong bedakan kata membalas dengan melawan itu Ya. beda. Kan saya sudah bilang berkali-kali, Ya, oke. di kitab Bapak tidak tertulis kata membalas, kecuali Baik, tertulisnya jangan membalas orang yang jahat kepadamu. Baru kita bahas membalas. Oke. Di situ tertulisnya Pak, jangan melawan orang Oke. yang jahat. Kok Bapak ganti? Yang merubah firman Tuhan terkutuk nggak Pak? Tadi Saya kakak- bahas melawan, tadi kakak- tertulisnya melawan. Loh, saya bukan merubah. Saya menunjukkan bahwa ayat itu untuk istri bapak, karena istri bapak Kristen. Makanya saya contohkan sekalian. Kalau pipi kau ditampar yang kanan, kau beri yang kiri. Nah, kalau istri bapak ditampar pipi kirinya, suruh kasih yang kanan nggak kata Yesus? Itu kakak perumpamaan tentang kita bahwa tidak melakukan kejahatan. ngomong lah dari Itu tadi. perumpamaan. Bapak bilang lah kalau ini bukan ajaran yang benar, yang sesungguhnya, tapi cuman ajaran perumpamaan. Loh. Waduh. Kakak kan belok-belok. Ajaran perumpamaan ternyata. Oh, ternyata ajaran perumpamaan. Kirain Perumpamaan beneran itu bahwa tadi. kita Duh, tidak boleh ternyata. membalas kejahatan, melawan kejahatan yang Pak, kejahatan. Ya, Bapak ini saya ikuti. gimana Oke, sih? gini. Saya ikuti Pak, kata kakak. Saya ikuti. saya bingung Oke, dari gini. tadi. Oke, gini. Saya ikuti Membalas aja. kejahatan dengan Oke. kejahatan itu bukan melawan. Oke. Karena dalam KBBI kata melawan artinya salah satunya adalah menentang. Oke, gini aja. Menghadapi. Ku ikuti kakak. Kalau Oke. Bapak, contoh saya kasih Bapak deh, saya ajarkan Gini, Bapak bahasa Indonesia deh. kakak ku Pak, ikuti. Oke, saya tidak bentar lawan. deh, Nah. nggak usah. Nanti. Oke. Saya diperkosa, Ya. itu bukan berarti saya membalas dengan memperkosa balik.
Itu namanya balas pemerkosaan dengan Ya. diperkosa. Ya, Tapi betul. saya melawan. Melawannya apa? Bukan dengan cara menikmati, Pak. Ya. Bukan cara berdiam diri, Pak. Ya. Melawannya adalah saya dorong orangnya, saya berteriak, kemudian itu saya lawan. Saya Ya. hentikan supaya terjadi. Itu definisi melawan dalam kaidah bahasa Indonesia. Sejak kapan kata melawan dalam Bible berubah menjadi kata melawan? Apakah kata melawan dalam Bible sama dengan melawan dalam bahasa Indonesia? Kenapa pakai kata melawan? Pakai aja lah kata membalas. Saya sudah tunjukkan bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu tidak menggunakan kata membalas, tapi kata melawan. Iya. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Makanya saya tanya, Pak, di ayat ini dilarang melawan, tapi Bapak bilang kalau Bapak istrinya mau dijahatin, Bapak lawan. Iya. Nah, Bapak mengikuti kata Yesus atau tidak itu namanya? Tetap saya ikuti kata Yesus. Yesus bilang jangan melawan, Bapak melawan. Ngikuti itu. Yang melawannya seperti apa? Kan begitu, Kak. Kan melawannya seperti Di mana apa? diajarkan cara Karena melawan? gini, Coba, melawan di mana itu tidak dijelaskan harus melawan? ini. Emang melawan itu gini, apa, saya cara? kasih tahu Kakak. Iblis perlu dilawan tak? Iblis perlu dilawan tak? Iblis bisa dilawan, Nah, Pak. dengan apa? Kan Dengan tidak ditolak tidak lah tidak harus maksudnya dia. tidak harus berkelahi dengan tangan dengan apa? Ada Kan berdoa. Bapak sudah saya tunjukkan arti melawan. Masa saya ulangi lagi kata melawan, Pak? Nih, Pak. Nih. Pak, saya ulangi ya. Karena gini loh, kita pakai KBBI ya, Kakak Pak ya. memaksakan Pak, diri. jangan selewengkan lagi, bukan memaksakan. Kata melawan itu definisinya diantaranya menghadapi, Oke. menentang. Jadi kalau iblis menghasut ditentang, Pak. Ya. Nah, Yesus justru melarang melawan orang jahat. Ya. Bapak bilang Bapak kalau istri Bapak dijahati Bapak lawan. Terus Ya. Bapak bilang Bapak pengikut Yesus. Sementara di situ, coba saya tanya, ini jujur ya, jujur. Di ayat itu boleh melawan atau tidak di ayat itu? Tidak. Oke, di sini dibilang tidak, Tidak. jangan melawan. Nah, kalau Bapak lawan nggak kejahatan? Saya lawan kejahatan. Nah, berarti Bapak ikut nggak ayat itu? Ikut, saya lawan Tidak. kejahatan. Semua tidak. Ya udahlah, tidak kata Pak Simon. Ya udahlah ya. Bapak nggak Karena jujur, Pak definisi Juanda. melawan itu Kenapa tak gugur Kak lawan kejahatan pada saat tapi dengan kejadian beda kebaikan? dengan sesudah kejadian, Itu Bu. loh. Ya udah, saya tanya, Bapak melawan pemerkosa istri Bapak dengan kebaikan, caranya gimana? Cara yang baik gimana? Oke, itu beda ya. Beda itu dengan tadi ya, bukan ayat itu, bukan situ kata-katanya, bukan ke situ. Tapi kalau Kakak itu kejahatan yang mama pemaksaan itu saya lawan, memang saya lawan. Iya, bagaimana cara yang Ya, saya gagalkan bagaimana itu, saya cara gagalkan, baik? saya masukin ke polisi, ke ini. Itulah cara melawannya. Ah, berarti Saya kan tangkap. ya memang begitu kata melawan. Saya Yang tangkap. dilarang, yang Yesus katakan itu kan melawan, bukan membalas, bukan membunuh balik. Untuk yang Kakak bilang Baik. ini kasus yang ini begitu. Tapi kalau yang Tuhan Yesus ajarkan Iya, ini Kak. di ayat Bapak itu tidak dikatakan membalas dengan cara membunuh. Nggak ada Yesus bilang, kecuali Yesus yang bilang begini, Ya. jangan melawan dengan cara membunuh penjahat kalau kau dijahati baru. Ya. Kan di situ kata melawan doang. Melawan itu kan banyak metodenya. Yaudahlah, Pak Juanda, Anda diam, saya kasih Pak Simon. Saya sapa dulu yang lain yang udah masuk ya. Ya, oke. Pak Juanda ya. Iya. Anda adalah orang yang mengatakan ketika di kitab Anda dilarang melawan orang jahat, tapi Anda mengakui Anda akan melawan orang jahat, lalu Anda katakan Andalah pengikut Ya Yesus karena itu. Kakak Silakan. contohkan itu. Bentar dulu, Beda itu Kak. Sebentar dulu, Bang, dengarkan dulu, biarkan netizen yang menilai ya. 4,4 oke. orang yang menonton. Oke, kamsahamnida. Teman-teman, saya sudah membantu Pak Juanda dengan menunjukkan definisi kata melawan. Tidak ada di situ tambahan kata jangan melawan dengan cara membalas, jangan melawan dengan cara membunuh, itu tidak ada begitu. Di situ ayatnya berbunyi begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Cukup itu doang, tidak ada penjelasan lainnya, kecuali di ayat selanjutnya melawan yang dimaksud adalah dengan membalas balik. Melawan yang dimaksud adalah dengan membunuh. Ah, itu baru Bapak bisa jelaskan ke saya. Itu kan interpretasi Bapak. Kita menggunakan kata yang ada di situ, sola scriptura. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Definisi kata melawan adalah menentang, salah satunya. Itu bahasa aslinya. Kita tunjukkan lagi ya. Menentang. Saya tunjukkan sekali lagi nih. Ya, teman-teman perhatikan. Kita pakai bahasa asli. Nih, Anda tahu tidak? Salah satu arti dari kata antistemi. Antistemi adalah menentang, melawan. Dia menentang. Ini yang tidak boleh. Menentang kejahatan tidak boleh, melawan kejahatan nggak boleh. Mana di sini salah satu maknanya membalas? Nggak ada. Kata antistemi tidak ada salah satu maknanya adalah membalas. Coba mana membalas? Di sini menentang, ditentang, melawan, dimenentang, lawan, melawan.
Tidak ada sama sekali maknanya sama dengan membalas. Kalian mengganti kata melawan dengan membalas karena kalian tahu tidak mungkin kalian tidak melawan kejahatan. Saya tidak bawa kata membalas, Anda bawa membalas dari tadi. Siapa yang bilang melawan itu harus membalas? Melawan itu salah satunya dengan cara menentang kejahatan, itu melawan kejahatan. Menentang pemerkosa itu namanya adalah membalas, melawan. Menentang penjajah itu melawan penjajah. Sejak kapan melawan itu sama dengan membalas? Kan sudah saya tunjukkan bahasa Indonesianya, dan begitu juga bahasa asli kitab kalian. Nah, coba tunjukkan kepada saya penjelasan Yesus di ayat manapun bahwa yang dimaksud dengan melawan kejahatan itu adalah jangan engkau membunuh dengan melawan dengan membunuh. Baru Anda bisa jelaskan itu. Itu kan Anda yang menambah-nambahi dari tadi. Oke. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kalian yang sehat, kalian yang otaknya normal, kalian yang hatinya punya empati dan punya otak. Kata Pak Juanda, saya ulangi sekali lagi ya, konklusinya adalah saya bertanya, menurut ayat ini boleh tidak melawan orang yang berbuat jahat? Pak Juanda jawab, tidak boleh. Kalau Bapak lawan nggak? Saya lawan. Bapak ikut Yesus nggak? Ikut Yesus. Silakan kalian pilih, silakan kalian renungkan mana benar mana salah. Kalianlah yang bertanggung jawab dengan hal itu. Contoh kakak yang saya ikuti contohnya itu. Contoh Ya yang makanya dibuat saya itu. tanya, Bapak bilang begini, kejahatan itu hanya terikat dari, contoh saya difitnah, jangan fitnah balik. Nah, Pak, apakah Yesus melarang untuk menentang fitnah? Kakak perlu tahu juga di dunia ini ada hukum negara juga yang harus kita ikuti. Pak, yang Jadi nggak saya bahas selalu, dengan Bapak ini, yang saya bahas dengan Bapak ini hukum negara atau hukum Tuhan? Kita kan bahas hukum Tuhan, bukan hukum negara. Iya, hukum Tuhan. Kalau Bapak bersandar kenapa kepada kakak hukum larikan negara, ke berarti hukum contoh negara itu, ada Cok? di- Kenapa Ya, larikan ke buat karena saya ingin kakak membuat contoh sendiri, padahal kakak tidak mengerti maksud daripada ayat itu, dan kakak juga harus tahu yang lebih tahu ayat itu terus terang orang Kristen daripada Ya kakak. udah, saya tanya sama Bapak, maksud ayat itu apa? Saya kan udah bilang tadi bahwa Kejahatan apa yang tidak boleh dilawan? enggak, saya udah bilang tadi sama kakak bahwa maksud ayat di situ adalah hubungan manusia, bagaimana tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan Oke. dengan kejahatan, Sejak tapi dengan kapan? kebaikan. Sejak kapan Yesus mengajarkan yang Anda jelaskan? Ketika saya tidak menambahi penjelasan lagi dari penjelasan Yesus. Dengar baik-baik teman-teman ya, ini perhatikan beda Kristen dengan Islam loh. Ketika Yesus berkata, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kita tidak menambahi penjelasan itu dari otak kita. Anda Ya. pernah baca kitab Amsal nggak? Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda nih. Inilah perbedaan Anda dengan saya nih. Bentar ya. Silakan ya, yang Anda lakukan itu adalah menentang kitab Amsal pasal 3 nomor 5. Saya tunjukkan ayatnya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Penjelasan Anda itu pengertian Anda atau pengertian dari Yesus? Pengertian dia. Nah, kata Yesus apa? Jangan melawan orang jahat kepadamu. Anda percaya dengan Yesus? Percaya. Nah, kata Yesus boleh nggak melawan orang yang jahat kepada Anda? Tidak. Tidak. Kalau Anda melawan nggak orang yang jahat kepada Anda? Melawan. Lalu Anda membuat pengertian baru nggak? Karena kakak tadi Membuat bikin pengertian baru. contoh, lawan nggak ini di kan itu yang kakak bikin contoh, kakak nggak mungkin dibiarkan. Iya. Kalau kakak juga Saya nggak mungkin tanya dibiarkan. sama Anda, Nah. apakah pemerkosaan adalah bentuk kejahatan? Ya betul. Nah, wajar nggak saya kasih contoh pemerkosaan? Ya contoh kakak jangan Karena itu buat- bentuk kan- kejahatan. Betul. Ya udah saya ganti. Apakah begini- kalau ada orang karena jahat begini, Om sebentar Rival. Boston? Gini aja, Boston saya kasih contoh yang ada luar Bang biasa. Simon. Kakak udah lihat sendiri kan? Sabar Simon, Kakak sabar udah- Juanda. Oke, gini Bro, satu Juanda, aja. yang bau tahu ini kan saya, bukan Anda. Kalau Anda bertanya ke diri Anda sendiri, yang ngomong sendirilah. Saya kan Islam. Iya, Yang oke. bertanya ke saya, ke Anda kan saya. Saya Iya. yang memberi contoh. Karena saya ingin tahu kalian konsisten nggak dengan ayat kalian. Oke, saya gantilah kalau terlalu ekstrim pemerkosaan. Kalau ada maling masuk ke rumah Anda lawan nggak?
maling, saya kasih dia makan. Coba, Kalau Sherlock, Pak. lihat malingnya, Pak, kalau Sherlock, kalau dia Sherlock. mau, saya tanya dia, Sherlock, teman-teman. lapar nggak? Pak Sherlock, Pak. Pak Sherlock. Pak Sherlock, Pak, banyak 4.000 orang yang pengen ngerampok rumah Anda, Pak. Silakan kasih makan ya, Pak. Jangan dilawan ya. Pak Sherlock, alamat, Pak. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.